Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam cinta kasih Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar, serta memberi hikmat kepada kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari yang baru yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ajarilah kami Tuhan untuk terus bersyukur kepadamu. Mampukanlah kami menjalani hidup kami setiap hari di dalam takut akan Tuhan, dan juga di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menuntun dan mengajar kami dalam firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan banyak hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga berkat-Mu bertambah-tambah dalam hidup kami, dan apa yang kami perlukan Tuhan cukupkan. Kami mau belajar dalam firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, terangilah pikiran kami, mampukanlah kami untuk mengerti maksud-Mu di dalam firman ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 9 April 2024 tertulis dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 57 dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan, alai maulia tema di debata napamo nang hita marite hite tuhata Yesus Kristus. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya mau bertanya kepada kita, apa lebih dulu? Bahagia dulukah baru kita bersyukur, atau bersyukur dulu baru kita bahagia? Saudaraku, ketika ukuran kita bahagia dulu baru bersyukur, maka pasti sudah bisa dipastikan itu kita akan sulit sekali bersyukur. Karena memang untuk menjadi bahagia itu sangat sulit. Untuk menjadi bahagia itu relatif. Masing-masing kita berbeda. Ada orang yang berbahagia ketika dia memiliki rumah. Ada ketika dia masih bisa makan 3 kali saja sudah sangat bahagia. Jadi ukuran kita bahagia itu berbeda. Ibu-ibu sosialita ketika dia memakai tas branded, dia bahagia. Tetapi bagi sebagian wanita lain, ketika dia memakai tas biasa saja, dia pun bisa bahagia. Nah, ternyata ukuran bahagia kita itu berbeda. Jadi kalau kita berbahagia dulu baru bersyukur, maka sudah bisa dipastikan kita akan sulit sekali bersyukur. Karena memang untuk bahagia itu sesuai dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing, bukan? Tetapi ketika kita bersyukur, apapun keadaan kita, bagaimanapun hidup kita, maka kita akan mampu berbahagia. Dan kebahagiaan orang yang bersyukur itu adalah kebahagiaan yang tak terukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengajar kita untuk tidak pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Baik susah maupun senang, sehat ataupun sakit, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena semua diizinkan oleh Tuhan terjadi pada kita. Nah, kalau semua diizinkan Tuhan, berarti ada maksud, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, percayalah saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Tetapi bagaimana bisa terjadi sesuatu yang buruk itu? Mengapa kita harus mengalami kesulitan, mengalami penderitaan? Terkadang penderitaan itu diizinkan terjadi supaya kita mengerti bahwasanya yang telah kita kerjakan itu salah. Lalu ketika kita diizinkan menderita, mengalami kesulitan, mengalami rasa sakit, supaya Tuhan
sembah, supaya kita percaya meletakkan seluruh harapan dan permohonan kita hanya kepada Tuhan. Saudaraku, renungan kita pada hari ini, Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus dan juga mengingatkan kita bahwasanya kita ini adalah kekasih Tuhan, anak-anak yang telah ditebus di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Yesus yang hidup, Yesus yang mulia menjadi manusia, sama seperti kita, menjadi hina. Tetapi Yesus yang mati itu hidup kembali, dan kematiannya mematikan kematian kita karena dosa. Oleh sebab itu kematian Yesus mematikan kematian kita karena dosa. Kematian Yesus berarti menghidupkan kita. Ketika Yesus telah menghidupkan kita di dalam kematian dan kebangkitannya, tentu kita harus hidup baru. Kita harus seperti bayi yang baru lahir, seperti nama minggu kita kemarin, Minggu Quasi-Modokiniti, yang mengharapkan susu yang murni. Oleh sebab itu saudara-saudara, teruslah bersyukur, teruslah meletakkan hidupmu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Percayalah, kalau maut saja sudah dikalahkan, apalagi lah persoalan-persoalan kita. Tidak ada yang sulit itu bagi Tuhan, tidak ada yang berat itu bagi Dia. Kemampuan kita lah yang tidak ada. Keterbatasan kita lah yang membuat kita harus menyerah. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, tidak akan dibiarkan jatuh, tidak akan dibiarkan menderita. Percayalah saudara, jangan pernah mengandalkan dunia ya, apalagi kekuatan kita yang hanya terbatas ini. Tetapi percayalah dan letakkanlah seluruh harapan dan kehidupanmu hanya ke dalam tangan pengasihannya. Teruslah bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur kepada Tuhan, kita melihat sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Dan di dalam bersyukur kepada Tuhan, kita bersuka cita. Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Karena itu bersyukurlah. Nikmatilah hidupmu hari ini dan jalanilah sampai akhir hidup ini. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti di tengah jalan, tapi tuntaskanlah perjalanan ini dalam penuh iman dan tetap percaya hanya kepadanya. Jika kita jatuh, jangan lupa untuk bangkit berdiri dan berjalan maju lagi. Teruslah demikian. Kita boleh sedih, kita boleh susah, tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah melangkah dengan pasti, dengan harapan, karena Tuhan sayang kepada kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami untuk bersyukur kepadamu dan terus menikmati kehidupan ini sebagai anugerah terindah yang daripada Tuhan. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan kehidupan ini, tetapi kiranya Engkau selalu mengasihi kami dan memberkati kami, sehingga kami dapat menjalani hidup dengan iman dan kami boleh menikmati berkat Tuhan dengan baik dan memakainya dengan baik juga di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang, yang sedang bergumul, yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kesembuhan, dan Tuhan memberikan kepulihan serta kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya jika Tuhan telah menyertai kami di hari-hari yang lalu, hari ini dan hari kami nanti, Tuhan pun akan selalu menyertai kami. Berkati kami dan mampukan untuk tetap percaya kepadamu. Janganlah biarkan kami goyah, jangan biarkan kami kalah Tuhan, tapi biarlah di dalam kekuatan padamu, hikmat yang daripadamu, serta keteguhan hati memampukan kami untuk menjalaninya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, orang-orang yang kami cintai, dan biarlah semuanya kami ada di dalam penyertaan kasih Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa bagi mereka yang benci kepada kami, bagi mereka yang melukakan hati kami. Kiranya Tuhan mengampuni dan melembutkan hati mereka, sehingga kami boleh hidup berdampingan dan terus penuh kasih seorang dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami puji sembah Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.